إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau memperbanyak ibadah puasa. Sampai-sampai kata Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ma raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Kata Ummul Mukminin, Ummu Salamah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, nyambung 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban. Dalam riwayat dilanjutkan dengan Ramadan. Makna Rasul berpuasa di bulan Sya'ban bukan berarti 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, tidak. Karena Aisyah juga dan sahabat yang lain meriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya tidak pernah Rasul berpuasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Maknanya berarti Rasul berpuasa di bulan Sya'ban ini bukan sebulan penuh bulan Sya'ban, tapi memperbanyak. Yani tiap hari berpuasa di bulan Sya'ban namun tidak full 1 bulan. Ketika ditanya alasannya, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani kenapa alasan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Usamah mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak memperbanyak puasa di antara bulan-bulan kecuali seperti banyaknya engkau puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW menyebutkan ada 2 alasan. Kata Nabi SAW, dzaka syahrun yaghfulu nasu an baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, yang pertama, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia banyak lalai dari beribadah. Itu bulan yang diapit oleh Rajab, bulan yang diapit oleh Ramadan. Kata Imam Syaukani, manusia lalai berpuasa di bulan Sya'ban ini karena kemarin sibuk memperbanyak ibadah, khususnya berpuasa di bulan Rajab, karena itu bulan-bulan haram.
dan mereka seolah-olah nanti puasa itu di bulan Ramadan saja, sehingga lalai di bulan Sya'ban. Lalu alasan yang kedua, kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban diangkatnya, yakni dilaporkannya amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Sementara aku suka kalau amalanku sedang dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah bulan untuk memperbanyak ibadah saum. Sebagaimana alasannya, kata Nabi, bulan yang lalai. Dan memang demikian. Ibadah ketika saat-saat orang lain lalai, maka ini sangat besar di sisi Allah pahalanya. Kita bersedekah saat orang-orang pada bakhil, kita berzikir saat pada orang-orang lalai, kita sholat saat orang-orang sedang tidur. Ini merupakan pahala ibadah yang lebih dicintai Allah dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang di akhir zaman berpegang teguh dengan agama, pahalanya besar. Sampai-sampai kata Nabi, melebihi 50 orang sahabat. Padahal sahabat manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Tapi ketika umat Islam di akhir zaman berpegang kepada agama ini, karena lebih berat tantangannya. Dulu para sahabat mungkin ada Rasul SAW, ketika terjadi sesuatu dia bisa lapor kepada Nabi. Ketika terjadi penderitaan-penderitaan, terjadi hantaman, terjadi gangguan-gangguan dalam dakwah, ketika terjadi cacian makian, dia bisa lapor kepada Nabi SAW. Tapi yang berpegang teguh kepada agama di akhir zaman, kata Nabi, mendapatkan 50 pahalanya dari para sahabat Rasul SAW. Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya nanti wahai para sahabat, di belakang kalian, zaman yang setelah kalian akan mengalami waktu-waktu yang dibutuhkan kesabaran dalam berpegang teguh dengan agama. Lil mutamasik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh kepada agama di akhir zaman tersebut dibandingkan dengan kalian sekarang ini adalah mendapatkan 50 pahala di antara kalian. Sahabat sampai terheran. Au minhum ya Nabi Allah. Mungkin bukan 50 orang di antara kami, mungkin 50 orang di antara mereka. Ini dilipat gandakan 50 di antara mereka. Kata Nabi SAW, bal minkum. Tidak. 50 pahala ini adalah orang-orang di antara kalian. Maka beribadah saat ghaflah, saat lalai, ini besar di sisi Allah pahalanya. Demikian pula misalnya Nabi mengatakan tentang keutamaan berzikir di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Nabi mengatakan aqrab ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfi lailil akhir. Sesungguhnya sedekat-dekat Rabb, sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah ketika saat waktu di sepertiga malam yang akhir. Lalu kata Nabi, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Kalau kalian mampu termasuk di saat itu, di sepertiga malam yang akhir, termasuk orang yang berzikir kepada Allah, lakukan, kata Nabi. Maka Allah memuji orang yang beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di akhir malam. Bahkan itu Allah turun ke langit dunia, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila samai dunya hina sulusi lailil akhir. Allah tabaraka ta'ala turun, kata Nabi, ke langit dunia, bukan ke dunia, ke langit dunia. Allah turun. Lalu Allah mengatakan, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun aku ampun. Man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang doa aku ijabah. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta aku beri, kata Allah. Jadi ibadah di waktu yang ghaflah, di waktu yang lalai, besar di sisi Allah pahalanya. Maka termasuk di antara contoh pahala besar ketika orang-orang lalai saat di pasar. Saat di pasar, itu pasar tempat orang lalai, tempat orang terlena dengan kehidupan dunia, banyak dosa maksiat di pasar itu. Maka Nabi mengatakan, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar,
Thumma qala, membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa hasanatin. Allah catat baginya ribuan dalam bahasa Arab maknanya jutaan, yani 1 juta pahala. Wa ma'anhu alfa sayyi'ah, dan Allah gugurkan jutaan dosa. Wa rafa'alahu alfa darajah, dan Allah angkat jutaan derajat. Kenapa? Besar sekali pahalanya, karena saat berzikir itu orang sedang lalai. Termasuk bulan Sya'ban, bulan banyak manusia lalai dalam beribadah kepada Allah, khususnya ibadah puasa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa hikmah-hikmah yang lain kenapa Nabi memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban? Kata para ulama, wa hadza min babit tamrin. Ini sebagai bentuk ajang latihan, sebagai bentuk pembiasaan. Karena ibadah puasa ibadah yang berat, maka ketika tidak dilatih sebelumnya akan terasa berat bagi seorang hamba. Oleh karenanya Allah menghibur orang-orang beriman di antara umat Nabi Muhammad. Kalau menunjukkan ibadah puasa itu berat, Allah hibur kita dengan mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini juga bukan kewajiban kalian saja wahai umat Muhammad, wahai umat yang beriman, tapi juga diwajibkan umat-umat sebelum kalian agar terasa ringan. Maka kata para ulama, firman Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini menunjukkan tasliyatun min Allah. Ini menunjukkan hiburan dari Allah agar kita pun tidak terasa berat. Oleh karenanya memperbanyak ibadah saum dan orang kata tamrin, latihan. Di antara hikmah yang lain kata para ulama, memperbanyak saum di bulan Sya'ban, wa hadza min bab ibadah al-qabliyah. Sebagai bentuk ibadah qabliyah. Karena Ramadan ada ibadah qabliyahnya, ada ibadah ba'diyahnya. Ibadah ba'diyahnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sama Ramadana thumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Maka qabliyahnya banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban, dan ba'diyahnya nanti berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita perlu menyambut Ramadan ini para jemaah sekalian dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah agar hati kita bersih, sehingga ketika menyongsong bulan yang berberkah dalam keadaan kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Dan jangan lupa terus meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena para salaf dahulu yad'una Allah sittata asyhur. Mereka para salaf itu doanya kepada Allah 6 bulan an yubalighahum, agar semoga Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Jadi terus berdoa agar semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan bertemu di bulan Ramadan, dan minta pertolongan, karena tidak mungkin seorang hamba akan bisa menjalankan ketaatan nanti di bulan Ramadan kecuali dengan inayah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah gandengkan antara iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Apa faedahnya dan hikmahnya para jemaah? Kenapa Allah gandengkan ibadah dengan meminta tolong? Karena kata para ulama di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir mengatakan, wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadah ma'a dukhulya fiha lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi bil isti'anati billahi ta'ala. Disebutkannya isti'anah, minta tolong, setelah disebutkan ibadah, padahal isti'anah bagian dari ibadah, adalah karena hamba semuanya butuh terhadap pertolongan Allah dalam ibadahnya. Karena jika Allah tidak menolongnya, fa innahu in lam yu'inullah
karena kalau Allah tidak menolong, maka lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi, karena tidak akan didapatkan apa yang diinginkan oleh kita berupa menjalankan perintah atau menjauhkan larangan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala rasulina Abi Bakr wa Umar wa Ali wa ana ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ajil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالكفار والمشركين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يضر على قوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يضر على قوم المجرمين. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.